أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul azim. Hadirin saudaraku, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur Tower Ciputra Ward yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat keimanan, ketakwaan. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri dengan lisan kita, dengan hati kita, dan tentunya dikorelasikan atau dihubungkan dengan perbuatan sekaligus amal soleh kita. Karena dengan bersyukur maka insya Allah Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, pemberianku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Oleh karenanya di setiap kesempatan, di setiap keadaan, kita orang-orang yang beriman diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa akan mendapatkan syafaat, cucuran rahmatnya, pertolongannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin saudaraku jamaah salat Jumat Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah atau introspeksi diri atau koreksi diri merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18 Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Dan hari ini sudah masuk di tanggal 25 Desember. Artinya sebagai orang yang beriman kita diperintahkan untuk muhasabah diri. Amal apa saja yang sudah kita perbuat di tahun lalu. Kalau memang tahun lalu, maaf seribu maaf, kita sholat
mungkin masih ada yang ketinggalan karena kesibukan aktivitas kita. Maka sebagai seorang mukmin kita harus memiliki tekad yang baik. Bagaimana tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, atau kita rutin bisa sholat. Kalau di tahun lalu kita belum bisa sholat berjamaah, hanya masih sholat sendiri saja, bagaimana tahun ini kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah? Apalagi kita seorang laki-laki, ya, muslim laki-laki, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik di masjid ataupun di musola-musola. Karena Nabi mengatakan sholat di masjid atau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Artinya apa? Kalau kita sholat berjamaah, fadilahnya, keutamaannya itu kita mendapatkan 27 derajat. Sementara di saat kita sholat sendiri, pahalanya hanya 1 saja. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat ini adalah amalan yang sangat penting. Bahkan nanti di hari kiamat yang paling pertama kali akan ditanya oleh Allah adalah sholat kita. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Kalau kita menghadapi problematika kehidupan, baik itu masalah ekonomi, perjodohan, karir, dan lain sebagainya, maka kalau kita dihadapkan dengan problematika tersebut, maka solusi yang Allah tawarkan adalah sholat. Sholat adalah amalan yang sangat mulia, baik yang wajib maupun yang sunnah. Begitu pentingnya sholat 5 waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil ke langit ke-7 hanya untuk menerima kewajiban sholat 5 waktu. Maka kewajiban kita umat Islam adalah menegakkan minimal sholat 5 waktu. As-salatu imadduddin, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka insya Allah agama dalam hatinya, iman dalam hatinya, takwa dalam hatinya akan membawa keimanan yang kokoh, akan membawa ketakwaan yang kokoh. Tapi kalau orang muslim sudah meninggalkan sholat, maka secara otomatis keimanannya, ketakwaannya, kesolihannya, maka bisa dikatakan adalah rapuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muhasabah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenai sholat kita. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yang di situ dicantumkan dosa-dosa besar, ada salah satu dosa yang teramat besar kata Nabi, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Nabi bersabda, man lam yuhafil ala sholati lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Orang yang tidak mau menjaga sholatnya, tidak bisa konsisten sholatnya, tidak istiqomah sholatnya, lam yakun lahu nurun kata Nabi. Orang tadi tidak memiliki cahaya dalam hidupnya, gelap raut wajahnya, susah kehidupannya, susah rizkinya, susah karirnya. Kemudian ada yang bertanya, Ustadz, orang-orang yang di luar sana tidak sholat tapi rizkinya banyak Ustadz, karirnya bagus Ustadz. Bisa jadi itu namanya istidrot, yakni orang yang tidak bertakwa, tidak menyembah Allah. Allah berikan semua kehidupan mewah, tercukupi. Akan tetapi nanti di hari kiamat orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun lahu nurun wala burhanun.
Dan orang yang tidak sholat tidak memiliki bukti keimanan. Artinya kalau kita beriman kepada Allah, kita harus sholat. Wala najatun, dan orang yang tidak sholat, orang yang suka meninggalkan sholat, dia tidak akan selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kalaupun seandainya karirnya bagus, hartanya banyak, jabatannya tinggi, maka semua itu tidak akan menghantarkan kepada hati yang tenang. Hanya akan menghantarkan kepada kehidupan yang gelap, yang gelisah, yang gundah gulana. Dia seolah-olah berada di tengah-tengah padang pasir yang tandus karena dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti orang yang tidak mau sholat di hari kiamat akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Kalau dia tidak sholat karena jabatannya, maka dia dikumpulkan dengan Fir'aun. Kalau dia tidak sholat karena hartanya, maka dia akan dikumpulkan dengan Qarun, salah satu orang yang lupa menyembah Allah karena hartanya yang berlimpah ruah. Kemudian kalau dia tidak sholat karena bisnisnya, karena entrepreneurnya, maka dia pun nanti akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, salah satu orang yang ahli berdagang, akan tetapi dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan muhasabah selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah mengenai amal soleh kita. Ini akhir tahun, salah satu amal soleh yang harus benar-benar kita amalkan, kita lakukan adalah berbakti kepada ibu dan bapak. Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho ibu dan bapak kita. Murka Allah tergantung kepada murka ibu dan bapak kita. Jadi kalau kita merantau ke Jakarta, kita hijrah ke Jakarta dari kampung, kita dulu bukan orang siapa-siapa, kita tidak memiliki apa-apa. Maka sebagai muslim yang baik, sebagai anak yang baik, jangan pernah meninggalkan, melupakan jasa ibu kita. Ibu kita yang telah melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan bersimpah darah, nyawa jadi taruhan, menyusui kita, menyeboki. Bahkan kalau seandainya kita sakit, orang tua kita pun rela berangkat malam hari untuk menghantarkan kita ke dokter, ke rumah sakit, ke bidan, ke klinik dan lain sebagainya. Maka Islam sangat menganjurkan kepada kita semua, jangan sampai kita yang hadir di sini melupakan jasa-jasa kedua orang tua kita. Minimal kalau kita tidak bisa berbakti secara maksimal, telepon orang tua kita. Sehari sekali, seminggu sekali, atau minimal sebulan sekali. Syukur-syukur gaji kita yang kita terima, setelah kita alokasikan dengan istri, dengan keluarga, dengan orang yang kita cintai, maka alokasikanlah kepada ayah dan ibumu. Karena kalau kita sedekah kepada orang lain, Allah balas 700 kali lipat. Maka insya Allah, kalau kita sedekah bakti kepada orang tua kita, maka Allah pun akan balas dengan berlipat-lipat ganda. Orang tua kita jasanya tidak akan pernah terbalas. Ayah berangkat pagi pulang sore, bercucuran keringat, rela kepanasan, rela kehujanan, demi anaknya tercinta kita semua. Disekolahkan, dipesantrenkan, dikuliahkan, didaftarkan pekerjaan. Maka salah satu kewajiban kita, muhasabah di akhir tahun ini, kita harus menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang tahu diri,
pribadi yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Pegang ucapan saya. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka sesulit apapun, sebesar apapun cita-cita kita, maka Allah akan memudahkan semuanya. Tapi tidak sedikit anak yang sudah sukses secara finansial, tapi begitu tidak mengabaikan kedua orang tuanya, maka akan berantakan semuanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Kabair dikatakan ada dosa yang azabnya langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia juga Allah balas. Salah satunya adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau kita masih memiliki ibu, kewajiban kita adalah berbakti kepada ibu kita. Kita cium keningnya, kita peluk badannya, bahkan kita cium kakinya, kita doakan, kita rawat, kita kirim uang misalnya, kita perhatikan. Karena surga yang paling dekat dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Bahkan ada salah satu guru kita yang menyampaikan, ada surga di rumahmu. Siapa surga kalian? Surga kalian adalah ayah dan ibumu. Allah menyampaikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah, beribadalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu. Saudaraku hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya muhasabah yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Di tengah-tengah COVID-19 ini kita dianjurkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya ada zikir pagi dan petang. Bagi jamaah nanti yang ingin mendapatkan kitab ini, nanti bisa follow di Instagram saya. Namanya Rahmat Handoko 1. Saya akan upload kitab yang berisi tentang zikir pagi dan petang. Barang siapa yang membaca ini secara istiqomah, setiap habis subuh, kemudian setiap habis asar atau habis sholat maghrib, insya Allah Allah akan jaga orang ini dari berbagai macam virus, musibah, malapetaka, wabah dan lain sebagainya. Nama kitabnya adalah kitab Hisnul Muslim. Alhamdulillah atas izin Allah, di saat saya berangkat ke Tanah Suci, ada salah satu ulama yang menghampiri saya dan beliau menitipkan untuk membaca kitab ini. Nama kitabnya adalah kitab Hisnul Muslim. Atau kalau jamaah ada yang ingin mendapatkan bisa dibeli di Gramedia. Nama kitabnya kitab zikir pagi dan petang atau kitab Al-Ma'surat sama saja. Ini amalan-amalan Nabi yang apabila kita baca Allah akan menjaga kita. Di antaranya setiap habis subuh kita dianjurkan membaca ayat kursi 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nanti ada kalimat Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali. Kata Nabi, barang siapa yang membaca ini 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan memberikan keburukan madharat kepada dia. Artinya kita punya ilmu yang begitu dahsyat, amalan langsung dari Nabi yang dijamin makbulnya, yang dijamin ijabahnya, yang akan dieksekusi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Maka kewajiban kita adalah mengamalkannya. Amalan dohir itu bagus. Kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu bagus sekali. Kita dukung program pemerintah. Tapi kita sebagai seorang muslim dianjurkan juga untuk mengamalkan amalan batin, yakni doa, yakni wirid, yakni zikir. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Tidak ada yang bisa mengubah takdir keburukan kecuali adalah doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir,
Muhasabah yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi pribadi yang mau berbagi, pribadi yang mau bersedekah, pribadi yang mau berinfak. Karena sedekah itu akan menjauhkan kita dari mara bahaya. As-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Di dalam kitab Tankihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, beliau mencantumkan sebuah hadis yang artinya sedekah itu akan menjauhkan kita dari bala dan memanjangkan umur. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari bala, ingin dipanjangkan umur kita, ingin sehat walafiat, jangan lupa bersedekah. Walaupun sedekah itu kelihatannya sedikit menurut orang lain, tapi kalau kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000 itu sudah luar biasa. Kalau kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000, itu juga sudah luar biasa. Kalau kita punya uang 10.000, kita sedekahkan 1.000 rupiah, itu juga sudah sangat luar biasa. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersedekah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Kita harus menjadi pribadi yang baik. Kita harus menjadi pribadi yang taat melaksanakan sholat 5 waktu. Kita harus menjadi pribadi yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus menjadi pribadi yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjadi pribadi yang mau berbagi, yang memiliki sifat empati kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena dengan sedekah insya Allah harta kita semakin berlimpah ruah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya ulangi sekali lagi, bagi jamaah yang ingin mendapatkan kitab Hisnul Muslim yang akan melindungi kita dari mara bahaya, nanti bisa follow Instagram saya, namanya Rahmat Handoko 1. Insya Allah akan saya posting di Instagram saya setelah kita melaksanakan daripada ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, jaga kami ya Allah, panjangkan usia kami dalam taat ya Allah. Sehatkanlah badan kami dalam taat kepadamu ya Allah. Berikanlah rizki yang berlimpah ruah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud. Berikanlah kekayaan dunia dan akhirat kepada kami ya Allah, agar kami menjadi muslim yang bisa bersedekah, yang bisa membangun pondok pesantren, yang bisa membangun masjid, yang bisa menyantuni fakir miskin, yang bisa menyantuni orang-orang susah ya Allah. Berikanlah rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang berlimpah ruah ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah hati yang bisa melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, hajat, sholat taubat dan lain sebagainya ya Allah.
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar